Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kunatatul Aulia dari kelas PS3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah wakaf. Nah, teman-teman semuanya, tahu nggak sih apa itu wakaf? Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Secara sederhananya, wakaf berarti menahan harta yang pokoknya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijma para ulama. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dasar bahwa wakaf sebagai sedekah jariah adalah amalan yang pahalanya terus mengalir. Bahkan setelah seseorang meninggal dunia pun pahalanya akan mengalir. Dalam sejarahnya, wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu contoh pertamanya adalah ketika Umar bin Khattab mewakafkan sebidang tanahnya di Khaybar yang hasilnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam, wakaf berkembang pesat dan menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Di Indonesia, wakaf mulai dikenal seiring dengan masuknya Islam, dikelola secara adat dan agama, hingga akhirnya diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan terlebih dahulu untuk kepentingan keluarga pewakaf sebelum kemudian manfaatnya dialihkan ke masyarakat luas. Ada juga wakaf khairi, yaitu wakaf yang langsung ditujukan untuk kepentingan umum. Dari segi bentuk wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun benda bergerak seperti uang, logam mulia, dan juga surat berharga. Pengelolaan wakaf sendiri dilakukan oleh nadhir, yaitu individu atau lembaga yang dipercayai untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pengelolaan ini harus dijalankan dengan prinsip amanah, profesional, transparan, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat. Di era yang modern ini, wakaf semakin dikembangkan dengan model investasi dan juga bisnis produktif berbasis syariah, agar manfaatnya secara luas dan berkelanjutan. Kini wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga berupa wakaf uang atau wakaf produktif. Harta wakaf bisa dikelola melalui lembaga keuangan syariah, diinvestasikan atau dikembangkan secara profesional. Hasilnya akan disalurkan kembali untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan berbagai sektor sosial lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf dan pentingnya pengelolaan yang profesional. Wakaf bukan hanya ibadah, tetapi juga solusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan umat. Jika dikelola dengan baik, wakaf bisa menjadi kekuatan ekonomi yang membantu mengatasi kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan membuka akses pendidikan serta layanan sosial. Wakaf adalah warisan abadi yang mendatangkan keberkahan bukan hanya bagi pewakafnya saja, tetapi juga bagi umat seluruh